Halo Sobat Tosanaji, betapa berharganya hidup dan kehidupan itu sendiri Sobat. Semua telah dirancang dan diciptakan oleh Sang Maha Pencipta yang agung. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa dan pikiran, dibebaskan atas segala macam pilihan oleh Sang Pencipta. Dan hanya melalui langkah demi langkah kitalah tempat bersandarnya segala harapan yang sebenar-benarnya. Oke, Sobat Tosanaji semua yang saya cintai ya, ngeri ya enggak? Sedulur semua dari Sabang sampai Merauke, dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari kutub utara sampai kutub selatan, semua pokoknya yang saya rindukan. Wah, kan ngeri Cut. Pokoknya kita semua sedulur Sobat, seperti itu. Walaupun dimanapun kita berada, kita sedulur. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi berkah, selalu tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ya kalau meleset-meleset dikit nggak apa-apa lah, it's okay, it's alive guys. Inilah yang namanya hidup. Nggak harus kita tepat 100%. Kita butuh manuver-manuver, tapi jangan melesetnya kejauhan kayak Picut. Jadi melesetnya tipis-tipis saja, itu nggak apa-apa. Karena takdir hanyalah tentang kelahiran dan kematian. Namun segala pilihan dan konsekuensinya terletak pada diri kita sendiri. Dan yang terpenting adalah kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sobat semua, seperti biasa di depan saya sudah ada sebuah kris. Kris apakah ini? Tapi sebelumnya seperti biasa, bikin kopi belum nih ya kan? Bikin dulu, kalau yang nggak suka kopi ya biasa, susu cap nona. Oke guys, yang penting kita bikin udut lebih maknyus. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo sobat semua, nikmat sekali sobat hidup ini. Masih ingat kan kalian semua dengan keris Kala DT kemarin yang pernah saya jabarkan, yang konon sang empu itu terinspirasi dari cerita pewayangan dengan tokoh yang diangkat itu adalah Batara Kala. Nah, di depan saya adalah pasangannya nih sobat, dimana kemarin Kala DT adalah taring sebelah kiri Batara Kala. Nah ini nih Cut, ini alhamdulillah saya mendapatkan pasangannya taring sebelah kanannya. Apa dia? Kita buka dulu guys. Wah inilah guys, ini adalah keris Kala Nada yang kemarin itu adalah taring sebelah kanannya dari Batara Kala. Kalau dilihat dari gayamannya, dia bergaya Cirebonan. Ini kerisnya dari langgamnya dia masuk Pajajaran, tantingannya ringan. Kala Nada itu memiliki ricikan sogokannya ke atas dalam. Dia memiliki ada-ada, look 5, bilahnya itu ada yang besar, ada yang kecil, gadik polos, hanya itu ricikannya. Nah ini sobat, alhamdulillah saya langsung dapat 2 tadi di lokasi. Kemarin, maksud saya kemarin saya dapat Kala DT, sekarang saya dapat dilalah pasangannya, seperti itu. Oke sobat, saya lanjut lagi seperti cerita yang kemarin. Batara Kala itu ketika mengamuk di Kayangan Suralaya, ia hanya bisa ditaklukkan oleh Sang Hyang Manikmaya dengan Aji Kemayan. Selain Sang Hyang Manikmaya, dibantu juga oleh Sang Hyang Wisnu
orang itulah yang bisa mengalahkan Batara Kala. Kemarin saya sudah ceritakan juga, lalu taringnya dia dipotong, yang sebelah kiri itu menjadi keris Kaladete, yang sebelah kanan menjelma menjadi keris Kalanada. Mungkin itulah yang terinspirasi oleh Sang Empu ketika dia membuat sebuah mahakarya dengan menanamkan nama. Empu itu orang pinter loh guys, kalau saya pikir. Dia itu otomatis pengetahuannya sangat luas. Dia juga mungkin seorang pujangga, bisa merangkai sebuah kata. Dia orang yang sangat logis pikirannya, tapi dengan diimbangin lakunya yang sangat luar biasa. Itulah Sang Empu zaman dulu sobat. Oke, lanjut. Nah, keris Kalanada ini menurut cerita itu kan dalam dunia pewayangan tentunya guys ya. Ini diberikan oleh Prabu Kala Trembaka, yang dia adalah seorang raja dari Pringgodadi, kemudian diberikan kepada Prabu Pandu dan diwariskan kepada Arjuna, seperti itu guys. Dan oleh Arjuna keris tersebut diberikan kepada Raden Mas yang kita kenal itu Gatot Kaca. Wah, Gatot Kaca itu kowe ngertinya apa, Jud? Dia itu balung kawat tulang besi, Jud. Ngeri ora kayak kowe, Jud. Kowe anu balung apalah kawatnya kawat sing kiloan kae. 5.000. Oke, semua. Nah, mengapa kan gitu? Kenapa Arjuna bisa mewariskan kepada Gatot Kaca? Kan seperti itu sobat pertanyaannya. Nah, dalam dunia pewayangan, kalau kita sering baca-baca, kita sering nonton wayang kulit itu ya, si Arjuna ini melihat Gatot Kaca itu memiliki garis keturunan raksasa, sehingga dianggap Gatot Kaca lah yang pas memiliki pusaka yang bernama keris Kalanada, seperti itu sobat. Kembali ke cerita seorang Gatot Kaca sobat. Dewi Arimbi adalah merupakan nyokap ya Cud ya. Nyokap itu apa Cud? Bunda dari Sang Gatot Kaca. Adalah seorang putri kerajaan Pringgodadi yang berisikan kaum-kaum raksasa. Maka bisa dibilang kalau sebagian besar dari kekuatan luar biasa dari Gatot Kaca ini datang memang dari garis keturunan makhluk-makhluk besar tersebut. Ya, buah itu tidak jatuh tidak apa Cud istilahnya Cud? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu sobat. Kok aku jadi bingung malah. Ya, Gatot Kaca itu adalah keturunan memang dari kaum raksasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat super. Tentu dia diwariskan oleh kekuatan-kekuatan leluhurnya yang memang adalah kaum raksasa, seperti itu sobat. Nah, dia pun pernah dikisahkan menjadi seorang pemimpin dari kerajaan Pringgodadi untuk beberapa waktu. Sayangnya, kemampuan raksasa milik Gatot Kaca ini juga pernah berdampak negatif bagi dirinya sendiri. Dia merasakan seperti itu guys. Hal ini terjadi saat Gatot Kaca itu berperang melawan dia itu berperang melawan Prabu Prasona dan Kala Sekipu. Meskipun berhasil menang, tapi Gatot Kaca melakukannya dengan cara yang sangat brutal. Dia mengamuk dan menggunakan kekuatan raksasa miliknya yang selama ini jarang dia pakai, ibarat dalam sebuah pertempuran, tapi dia menggunakannya dalam berperang melawan si Prabu Prasona dan Kala Sekipu ini, sobat. Nah, bahkan konon keris pusakanya yang bernama Dapur Kalanada itu dia berubah wujud kembali menjadi sebuah taring besar yang sangat menyeramkan pada diri si Gatot Kaca tadi. Nah, sejak saat itulah
Gatot Kaca berjanji dia nggak akan menggunakan kekuatan raksasa dalam dirinya lagi, karena dia itu berpikir ketika aku menggunakan kekuatan ini, itu tidak mencerminkan perilaku dari seorang pendekar sejati. Dan dia pun sadar ketika dia memakai kekuatan ini bahwasannya adalah kesalahannya dia saat dia berubah wujud menjadi kala, dinilai bagi dirinya dia membawa dampak kurang baik dalam hidupnya nantinya, sobat. Oke, sobat semua. Sekali lagi di sini diperjelas ya, sobat. Hilangnya sebuah taring Batara Kala yang menjadi sebuah keris Kala Nadah dan Kala Dete adalah merupakan cerminan pemaknaan sebuah simbolik dalam kehidupan kita sehari-hari, sobat. Nah, pemaknaan ini ibarat itu menggambarkan bahwasannya yang diincar sebagai makna sang raksasa bukanlah berupa fisik, sobat, melainkan ketimpangan psikis dan psikologisnya yang tidak seimbang dari setiap individu masing-masing manusia. Oke, sobat. Kembali saya coba bercerita tentang sejarah atau beberapa kutipan yang saya ambil tentang cerita Mahabharata yang merupakan salah satu dari dua wara carita ikonik bangsa besar. Dia dari awalnya itu adalah India kuno yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta, di mana satu lagi adalah kisah Ramayana, sobat. Mahabharata yang merupakan bagian dari kitab suci Weda yang kelima, ini memuat kisah perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Nah, di dalam kisah ini tersematlah sosok seorang kesatria tangguh yang bernama Gatot Kaca. Namun, sobat, ada cukup banyak perbedaan antara Gatot Kaca versi India dengan yang ada di Indonesia. Kalau menurut mitologi yang ada di India, Gatot Kaca itu memang digambarkan seorang raksasa. Dia buruk rupa, gundul, tapi dia ahli sihir. Kalau yang di Indonesia bentuknya sudah berubah. Gatot Kaca ini tidak lagi menjadi seorang raksasa. Yang apalagi dia mempunyai ilmu sihir, itu di Indonesia tidak digambarkan seperti itu. Namun sosok Gatot Kaca yang ada di Indonesia lebih identik dengan sosok laki-laki maskulin, gagah perkasa, terus dia itu bisa mabur, bisa terbang kayak Superman ya, ibaratnya dia bisa terbang. Tapi dia itu memiliki sisi-sisi kesatrian dalam gambaran masyarakat Indonesia. Oke, jadi ada sebuah perubahan dari Gatot Kaca yang aslinya di Mahabharata dengan Gatot Kaca menurut imajinasi orang Indonesia, sobat semua. Nah, Gatot Kaca ini dikenal sangat berbakti terhadap kedua orang tuanya. Kalau di India, menurut kitab Weda yang kelima tadi, yang menonjol itu berbaktinya kepada orang tua. Jadi ketika orang tuanya, baik itu bapak ataupun ibunya kesusahan, Gatot Kaca ini digambarkan selalu memberikan pertolongan, entah dia dari pertolongan fisik maupun secara gaib, seperti itu, sobat. Terlepas dari fisiknya yang buruk rupa, menurut versi India ya, sobat ya, rasa baktinya terhadap orang tua itu sangat luar biasa digambarkan si sosok Gatot Kaca ini. Nah, namun ketika dalam versi Indonesia, nah Gatot Kaca ini walaupun dia berbakti kepada orang tuanya, namun Gatot Kaca ini lebih ditonjolkan dari sifat sisi seorang kesatrian, seperti itu, sobat. Oke, sobat semua, kita kembali ke topik pembicaraan tentang sebuah keris Kala Nada ini, di mana pada zaman kerajaan dulu di Jawa, keris yang berluk 5
ini biasanya hanya boleh dimiliki oleh raja, pangeran, keluarga raja, dan para bangsawan-bangsawan sobat yang memiliki kerabat atau memang ada garis keturunan seorang raja, bupati, atau adipati ningrat, seperti itu sobat. Nah, dahulunya memang selain dari kasta-kasta mereka itu tidak ada orang lain yang boleh memiliki atau menyimpan keris yang berluk 5. Namun seiringnya waktu, seiringnya perubahan peradaban, sampailah luk 5 itu ke tangan seperti saya bakul keris ya Cut ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak gue megang luk 5, wah gue bisa dipenjara Cut. Itu nggak boleh, karena apa? Karena memang itulah peraturan yang berlaku di masyarakat perkerisan zaman dulu. Keris itu menggambarkan sebuah tingkat kasta pada seseorang, begitu sobat. Nah, kembali ke keris berdapur Kalanada luk 5 ini, itu mengisyaratkan kepada manusia bahwasannya tujuan di dunia ini adalah menerima waktu sobat. Dimana kala adalah yang diartikan waktu, nadah itu adalah menerima sobat semua. Jadi kita sebagai manusia yang hanya dapat menerima dan harus wajib memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun nanti kita di akhirat kelak. Itulah makna daripada keris yang berdapur Kalanada ini, yang konon adalah merupakan jelmaan dari taring kanan sosok raksasa yang bernama Batara Kala tadi sobat semua. Oke sobat semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungannya, atas apa Jod? Semuanya lah sobat semua, saya ucapkan terima kasih sekali segala-galanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat jabarkan tentang keris yang berdapur Kalanada. Mungkin kita bisa, ibaratnya kalau orang mengarang itu bisa lebih diperbanyak kosakatanya, bisa lebih ditelaah lebih dalam arti-arti daripada makna-makna simbolik yang terdapat pada sebuah bilah pusaka. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara ya kita membaca, kita dengan mengetahui informasi-informasi dari luar tentang apa dan mengapa, seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, saya rasa cukup sekian. Salam Rahayu, salam budaya.